Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman kelas 3E. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Inovasi dalam Pembelajaran Online dan Jarak Jauh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada David Wijanarko, yang kedua ada saya sendiri, Dia Rahmawati Azhara, yang ketiga ada Nur Anissa Trisnamurti, yang keempat ada Fitri Astuti, yang kelima ada Mufli Huda, yang keenam ada Anggita Bagas Primandanu, dan yang terakhir Risa Putri Al-Fajri. Adapun topik pembahasan kali ini, yang pertama ada pengertian pembelajaran online, yang kedua prinsip pembelajaran online, yang ketiga ciri-ciri pembelajaran online, yang keempat ciri-ciri siswa dalam pembelajaran online, yang kelima ada ciri-ciri guru dalam pembelajaran online, yang keenam ada urgensi kebutuhan pembelajaran online, yang ketujuh ada pengertian pembelajaran jarak jauh, yang kedelapan ada ciri-ciri pembelajaran jarak jauh. Yang ke-9 ada prinsip pembelajaran jarak jauh, yang ke-10 ada ruang lingkup pembelajaran jarak jauh, yang ke-11 ada media pembelajaran jarak jauh, yang ke-12 ada kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh, yang ke-13 ada problematika pembelajaran online dan jarak jauh, dan yang terakhir inovasi pembelajaran online dan jarak jauh. Pengertian pembelajaran online. Pembelajaran online atau biasa disebut dengan pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung baik guru maupun siswa yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Yang selanjutnya adalah prinsip pembelajaran online. Yang pertama, Information and Communication Technologies Literacy. ICT ini kan sebagai alat untuk belajar. Jadi sebagai seorang pembelajar harus memiliki kemampuan awal berupa penguasaan ICT ini. Kemudian yang kedua ada independensi. Karena pembelajaran online sangat membutuhkan kebiasaan belajar secara mandiri dan juga siswa harus memiliki motivasi yang tinggi pula. Yang ketiga ada creativity and critical thinking, fasilitas yang sangat beragam, menuntut siswa untuk terus berkreasi dalam memanfaatkan fasilitas tersebut, termasuk memvariasikan dan menggali informasi pengalaman belajar. Ciri-ciri pembelajaran online. 1. Pembelajaran individu. Dalam pembelajaran online, siswa menciptakan sendiri suasana belajar yang nyaman dan sesuai keinginan. Siswa dalam proses pembelajaran online akan belajar secara sendiri dan mandiri. Dalam pembelajaran online, setiap siswa perlu menciptakan kehadiran guru yang dapat digunakan sebagai kontrol untuk dirinya. Ketika siswa telah menciptakan kehadiran guru, siswa akan mampu mengontrol kecepatan belajarnya sendiri. 2. Terstruktur dan sistematis. Sama seperti pembelajaran konvensional, pembelajaran online dilakukan secara terstruktur. Belum diadakannya kegiatan belajar mengajar secara online, terlebih dahulu guru menyiapkan silabus, materi pembelajaran, media, dan sumber belajar. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara terstruktur. Selain terstruktur secara teknis, materi pelajaran pun diatur sedemikian rupa agar dapat terstruktur sesuai tingkat kemampuan. Mengutamakan kreativitas siswa. Pada pembelajaran online memerlukan kegiatan aktif dari siswa. Cara mengaktifkan siswa dapat menggunakan teknologi. Teknologi dipilih karena dapat memfasilitasi dan menyediakan berbagai hal yang dapat mengaktifkan siswa. Dengan menggunakan teknologi, guru dapat merancang beberapa aktivitas yang dapat membuat siswa aktif, baik dalam aktif berpikir, aktif bersosialisasi, maupun aktif dalam hal lainnya. Keterhubungan. Salah satu karakteristik dari pembelajaran online yaitu adanya konektivitas. Aktivitas pembelajaran online menghubungkan antara siswa dan guru, siswa yang satu dengan lainnya. Lalu, melalui pembelajaran online, siswa akan terkoneksi dengan dunia maya. Siswa akan lebih banyak menemukan sumber belajar yang tidak terbatas. Pembelajaran online tidak adanya batasan ruang dan waktu sehingga siswa dapat belajar secara terkoneksi.
Selanjutnya ada ciri-ciri siswa dalam pembelajaran online. Yang pertama, spirit belajar. Karena kan pembelajaran online ini sangat menuntut siswa untuk belajar secara mandiri, maka semangat yang kuat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembelajaran online. Yang kedua ada literasi terhadap teknologi. Siswa diharuskan untuk menguasai atau minimal memahami terlebih dahulu teknologi yang akan dipakai sebagai modal dalam pembelajaran online. Yang ketiga, ada kemampuan berkomunikasi interpersonal. Kemampuan ini diperlukan agar siswa dapat tetap menjalin interaksi atau hubungan dengan siswa yang lainnya. Apalagi pembelajaran online ini kan dilakukan secara mandiri, sehingga jiwa sosial siswa juga harus tetap dibangun. Kemudian yang keempat ada, boleh dilanjut. Yang keempat ada berkolaborasi. Nah, ciri yang satu ini tuh terletak pada saat siswa berkomunikasi secara interpersonal dengan siswa yang lainnya. Kolaborasi ini terbentuk ketika siswa mengalami kesulitan mengenai suatu materi yang sedang dipelajarinya. Selain berkolaborasi dengan lingkungan, kolaborasi dengan sistem juga termasuk ke dalam ciri yang satu ini. Kemudian yang kelima ada keterampilan untuk belajar mandiri, karena pembelajaran online ini menuntut siswa untuk mencari, menemukan, mengidentifikasi, hingga menyimpulkan sendiri, maka keterampilan belajar secara mandiri sangat diperlukan. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri guru dalam pembelajaran online. Menurut Darjianto, terdapat 8 kompetensi yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran online. Yang pertama yaitu guru harus menguasai dan update terhadap perkembangan internet. Perkembangan teknologi itu berubah secara cepat. Oleh sebab itu, guru harus dapat memanfaatkan setiap teknologi yang dapat mendukung proses belajar siswa. Selain itu, guru juga harus paham dan menguasai setiap teknologi dan internet. Penguasaan teknologi dan internet pada pembelajaran online ini dapat dikatakan merupakan hal yang penting untuk seorang guru, karena guru dituntut untuk menguasai dan mengoperasikan software dan hardware yang merupakan basic dalam pembelajaran online. Yang kedua yaitu lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan menambah. Menguasai materi yang akan disampaikan. Penguasaan materi sangat penting untuk menyamakan setiap persepsi yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, selain pengetahuan pokok, diperlukan juga pengetahuan lainnya atau pengetahuan pendamping. Pengetahuan pendamping ini untuk diperlukan untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan di luar konteks materi pelajaran. Next. Yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi. Guru diharapkan memiliki sifat kreatif dan inovatif. Selain itu, guru perlu memunculkan inovasi baru untuk meminimalisir kebosanan dan kejenuhan yang sering dialami oleh siswa. Dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, maka pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Ketika ketertarikan siswa tinggi, maka rasa ingin tahu siswa pun juga tinggi. Yang keempat yaitu mampu memotivasi siswa. Guru perlu terus memotivasi siswa untuk terus belajar. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk memotivasi siswa yaitu guru dapat dengan memberikan poin atau nilai tambahan kepada siswa yang lebih aktif dalam mengerjakan tugas ataupun kepada siswa yang aktif dalam forum. Yang 5 yaitu kemampuan dalam desain pembelajaran online. Guru harus dapat memilah dan memilih desain pembelajaran yang cocok untuk semua siswa. Desain pembelajaran yang dipilih harus dapat mengaktifkan siswa dan memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan begitu, siswa akan termotivasi untuk belajar dan melakukan proses pembelajaran online dengan senang hati. Next. Yang keenam yaitu kemampuan mengelola sistem pembelajaran. Guru mampu mengelola sistem yang dipakai dalam pembelajaran online. Hal ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh kerusakan sistem. Jangan sampai siswa terlambat belajar dikarenakan adanya sistem yang error. Yang ketujuh yaitu ketepatan dalam pemilihan bahan belajar online learning. Pemilihan bahan belajar dan sistem penilaian pun menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran online. Setiap bahan ajar dan penilaian yang ada harus sesuai dengan segala macam karakteristik siswa. Yang terakhir yaitu kemampuan dalam mengontrol proses pembelajaran. Guru perlu mengontrol jalannya proses pembelajaran. Guru harus bisa memposisikan diri sebaik mungkin. Pada saat apa guru harus membantu siswa dan bagaimana guru harus memotivasi siswa. Dalam pembelajaran online, guru harus bisa mengendalikan siswa untuk tetap menjalankan aktivitas seperti siswa biasa.
Kemudian, urgensi kebutuhan pembelajaran online. Pembelajaran online sangat memenuhi kebutuhan peserta didik dan organisasi. Kebutuhan pembelajaran online ini sudah dapat dilaksanakan oleh para pembelajar ketika yang pertama, mereka ingin menggunakan model pembelajaran ini. Yang kedua, mereka sudah memiliki fasilitas yang memadai. Yang ketiga, mereka memiliki waktu yang cukup dan keterampilan yang cukup. Dan yang keempat, mereka memiliki dukungan untuk membantu dalam isu-isu teknologi. Baik, yang selanjutnya ada keuntungan pembelajaran online. Kelebihan yang diperoleh oleh pembelajaran online diantaranya yang pertama ada pembelajaran online dapat menyediakan akses kontribusi kepada siapa saja. Yang kedua, pembelajaran online sangat berpusat pada siswa. Yang ketiga, pembelajaran online sangat fleksibel oleh waktu dan tempat selama ada fasilitas yang mendukung. Yang keempat, hasil dari pembelajaran online dapat tercatat oleh sistem dengan baik. Next. Yang selanjutnya adalah pengertian pembelajaran jarak jauh. Menurut Dohmen pada tahun 1967 dalam makalah karya Nur Hadi dan kawan-kawan, Dohmen mengemukakan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah bentuk pembelajaran yang bersifat mandiri dan terorganisasi secara sistematis yang dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kemudian menurut Peters pada tahun 1973 mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah metode penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui penggunaan media yang menerapkan sistem industrialisasi dalam pembelajaran. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sikdiknas, yang dimaksud dengan pendidikan jarak jauh atau PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Yang selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran jarak jauh. Menurut Suekartawi 2003, ciri-ciri pembelajaran jarak jauh sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan belajar terpisah dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru dan siswa terpisah selama pembelajaran. Yang ketiga, jasa pelayanan disediakan baik untuk guru maupun siswa, sehingga baik guru maupun siswa tidak harus mengusahakan sendiri keperluan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, komunikasi antara siswa dan guru dilakukan melalui satu arah maupun dua arah. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator dan siswa berperan sebagai partisipan. Yang terakhir, selama kegiatan belajar, siswa cenderung membentuk kelompok belajar. Prinsip pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, prinsip kemandirian. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya kurikulum yang dapat dipelajari secara mandiri, belajar perorangan atau belajar kelompok. Yang kedua, prinsip keluasan. Prinsip keluasan memungkinkan pembelajaran untuk fleksibel mengatur jadwal dan kegiatan belajar, dan mengakses sumber belajar. Yang ketiga, prinsip keterkinian. Kemudahan siswa dalam mencapai sumber-sumber belajar melalui informasi dengan menggunakan kecanggihan teknologi atau internet. Yang keempat, prinsip kesesuaian. Prinsip kesesuaian menunjukkan pada program belajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran sendiri. Pengembangan iptek atau pengembangan yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, prinsip mobilitas. Prinsip mobilitas memungkinkan pembelajaran belajar dengan cara berpindah tempat sesuai dengan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran. Yang terakhir, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah memberdayakan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia atau teknologi yang tersedia dengan seoptimal mungkin agar pembelajaran bisa belajar. Yang selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada penyelenggara, yang kedua ada sasaran, dan yang ketiga ada model sistem pembelajaran jarak jauh.
Penyelenggara. Sistem pembelajaran jarak jauh diselenggarakan baik oleh swasta maupun pemerintah. Sasaran peserta untuk pembelajaran jarak jauh dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu melalui jalur, jenjang, dan usia. Dalam pembelajaran jarak jauh terdapat dua jalur, yaitu berupa jalur sekolah dan luar sekolah. Jalur sekolah sendiri artinya pendidikan yang ditempuh mengikuti struktur kurikulum yang baku dan berlaku. Sedangkan jalur luar sekolah adalah pendidikan yang bersifat pelatihan pendek yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian untuk sistem pembelajaran jarak jauh menjangkau jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Dan yang terakhir, usia untuk pembelajaran jarak jauh dalam sistem jarak jauh, usia tidak dibatasi. Kemudian model sistem pembelajaran jarak jauh ada 3 model. Yang pertama model tunggal atau single model, yang kedua dual model, dan yang ketiga model konsorsium. Yang pertama single model. Single model adalah institusi yang secara khusus memberikan pelayanan kepada siswa secara jarak jauh. Pada umumnya, institusi yang menerapkan single model ini memiliki struktur organisasi yang lengkap, mulai dari pengembangan bahan ajar, proses belajar, distribusi bahan ajar, dan evaluasi hasil belajar, serta dilengkapi dengan unit pendukung lainnya yang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan jarak jauh. Contohnya, CNED. Yang kedua, dual model. Institusi yang menerapkan model dual model adalah institusi yang menyelenggarakan pendidikan dalam 2 cara dan tatap muka. Penerapan model dual model ini apabila ditinjau dari faktor ketersediaan tenaga pengajar cukup menguntungkan. Tenaga pengajar yang telah dimiliki oleh institusi untuk mengajar secara tatap muka dapat direkrut dan berperan sebagai penyiapan bahan ajar, proses pembelajaran atau proses bantuan tutor atau konseling, serta pelaksanaan evaluasi. Dan yang terakhir adalah model konsorsium. Model konsorsium dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh adalah penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh yang didasari atas kolaborasi beberapa institusi. Kolaborasi melibatkan institusi dengan berbagai bidang keahlian, seperti perancangan program, pengembangan bahan ajar, proses pembelajaran, distribusi bahan ajar, dan evaluasi hasil belajar. Dengan adanya kolaborasi ini, maka tidak diperlukan pengadaan fasilitas atau keahlian sumber daya manusia dalam berbagai bidang oleh institusi. Selanjutnya, media pembelajaran jarak jauh Learning Management System. Learning Management System atau LMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran secara daring. Yang berikut adalah LMS yang sering digunakan di Indonesia. Yang pertama ada Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran daring berbasis web yang dibuat untuk memudahkan kegiatan pembelajaran antara pengajar dengan peserta didik tanpa harus bertatap muka secara langsung. Google Classroom merupakan layanan dari Google for Education untuk membantu aktivitas komunikasi antara pengajar dengan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian ada Moodle. Moodle memiliki panjangan Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Aplikasi ini menjadi salah satu yang paling sering digunakan untuk level SMA dan perguruan tinggi. Learning Management System ini bersifat open source alias bisa digunakan secara gratis. Kelebihan yang dimiliki oleh Moodle antara lain, yang pertama gratis, dapat diubah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, dan aplikasi ini memiliki banyak plugin dan tambahan fitur untuk membantu pembelajaran. Yang ketiga, ada Edmodo. Edmodo adalah aplikasi yang dapat membantu kegiatan e-learning berbasis web dan perangkat lunak. Edomo memiliki 2 versi, yaitu versi gratis dan versi berlangganan atau berbayar. Versi berlangganan atau berbayar tentu saja memiliki lebih banyak fitur yang dapat digunakan daripada fitur gratis. Aplikasi ini cocok diterapkan untuk siswa sekolah dasar hingga SMP. Yang keempat, ada Schoology. Aplikasi Schoology merupakan sebuah solusi learning management system
yang dirancang untuk terciptanya kolaborasi antara semua level pelajar dan instruktur. Bahkan bisa digunakan jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Yang kelima ada latitude learning. Seperti LMS sebelumnya, latitude learning ini mengimplementasikan sistem premium. Yang keenam ada Sevima Edlink. Sevima Edlink adalah learning management system asli Indonesia, aplikasi yang membantu mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran perkuliahan. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu selain aplikasi berbasis Learning Management System atau LMS di atas, berikut ada beberapa aplikasi untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu ada Zoom Meeting. Zoom Meeting menjadi aplikasi video conference yang paling populer digunakan di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan guru dan murid berbagi layar dan berkomunikasi via grup obrolan. Selain itu juga ada fitur unlimited record dan transcript. Menariknya, pengguna juga bisa mengganti background dengan tema apapun yang membuat kelas online semakin menarik. Zoom menyediakan layanan gratis dan berbayar. Di layanan gratis ini, Zoom bisa menampung 100 pengguna dengan batasan durasi 40 menit. Sementara untuk yang berbayar, Zoom bisa menampung hingga 1.000 partisipan dalam satu waktu. Zoom juga terintegrasi dengan Google Calendar, MS Outlook, Google Drive, Dropbox, Facebook, Zapier, dan iCall yang tentunya proses belajar semakin produktif. Kelemahannya yaitu versi gratis hanya dapat berdurasi selama 40 menit dan ada isu keamanan sistem yang dikenal dengan istilah Zoom bombing, yakni aksi penyusupan dan pembajakan di tengah meeting yang dilakukan lewat aplikasi Zoom. Yang kedua yaitu ada Google Meet. Aplikasi video conference gratis dari Google ini bisa digunakan melalui smartphone dan browser tanpa perlu install aplikasi. Google Meet terintegrasi dengan berbagai aplikasi dari Google seperti Gmail, Google Calendar, Drive, Google Docs, Spreadsheet, Slide, Google Form, dan Code Search. Dengan maksimal 300 pengguna dalam satu pertemuan. Kita bisa memanfaatkan fitur merekam video meeting dan otomatis tersimpan di Google Drive sekaligus mendapatkan subtitlenya. Yang ketiga yaitu ada Microsoft Teams. Microsoft Teams merupakan aplikasi video conference yang memungkinkan penggunanya dapat saling terkoneksi dengan kualitas audio, video, share screen, hingga keamanan yang cukup mumpuni. Fiturnya sangat interaktif apabila digunakan untuk kebutuhan presentasi. Salah satunya, partisipan dapat meminta kontrol atau kendali share screen kepada host meeting. Fitur chat yang ada juga sangat berguna untuk kolaborasi jangka panjang selain sekadar meeting online bagi bisnis kecil atau menengah. Yang keempat yaitu ada YouTube. YouTube adalah media yang telah dikenal luas oleh seluruh dunia. Pada dewasa ini, pengguna mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hampir seluruh sektor dapat menggunakan media ini. Dalam ranah pendidikan, YouTube dapat dijadikan sebagai media alternatif dalam menyebarkan materi pembelajaran. Pembelajaran tatap muka dapat digantikan dengan YouTube. Guru menyiapkan video dapat berupa rekaman dirinya mengajar atau berbentuk slide dengan diisi suara guru. Setelah video siap, kemudian diunggah ke YouTube, maka akan muncul link yang dapat dibagikan oleh guru kepada peserta didik melalui jejaring media sosial seperti WhatsApp atau media belajar online seperti Google Classroom. Yang kelima yaitu ada WhatsApp. Selain untuk berkomunikasi secara individu maupun grup, WhatsApp dapat digunakan untuk mengirimkan gambar, video, audio, atau video call. Jadi bagi orang tua yang memiliki anak yang duduk di tingkat rendah, sangat mudah untuk mengirimkan tugas anaknya kepada gurunya. Juga bagi guru tidak akan menemui kesulitan dalam berkomunikasi dan memantau proses belajarnya secara daring. Yang keenam yaitu ada Quizzes. Aplikasi Quizzes adalah aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Quizzes dapat digunakan dengan membuat pertanyaan pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban, dengan salah satu pilihan adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Apabila guru membuat pertanyaan yang membutuhkan gambar, tabel, grafik, dan sebagainya, pada aplikasi ini memungkinkan untuk hal tersebut. Aplikasi ini juga akan mengonfirmasikan analisis soal, mengetahui
pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa dan pertanyaan yang dijawab salah oleh siswa. Yang terakhir yaitu ada Kahoot. Aplikasi Kahoot ini merupakan aplikasi berbasis kuis dan permainan. Game pembelajarannya adalah kuis pilihan ganda yang memungkinkan dibuat pengguna dan dapat diakses melalui browser web. Pemanfaatan Kahoot dalam pembelajaran dapat digunakan dalam tes awal atau pretest, tes akhir atau post-test, memberikan latihan soal, penguatan materi dengan memberikan soal, soal remedial, soal pengayaan, dan sebagainya. Aplikasi ini pun juga dapat digunakan untuk melakukan survei. Kita dapat membuat kuis, diskusi, ataupun survei yang dapat diakses oleh siswa dalam berbagai perangkat. Kuis, materi, survei yang dapat diakses oleh siswa dari perangkat telepon genggam, laptop, ataupun personal komputer. Aplikasi Kahoot juga akan memberikan kemudahan bagi guru dalam melaksanakan penilaian, termasuk untuk mengetahui hasil belajar siswa. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran jarak jauh. Menurut Rusman, kelebihan pembelajaran jarak jauh sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja. Yang ketiga, peserta didik dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi tambahan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajarinya. Yang keempat, pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Yang kelima, peserta didik dapat benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar karena ia senantiasa mengacu kepada pembelajaran mandiri untuk pengembangan diri pribadi. Kelemahan pembelajaran jarak jauh. Menurut Rusman, kelemahan pembelajaran jarak jauh yaitu yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik, bahkan antar sesama peserta didik. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik dan aspek sosial, dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh kepada para peserta di daerah sering tidak tepat waktu, dan arenanya dapat menghambat kegiatan pembelajaran. Yang keempat, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang kelima, dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Problematika pembelajaran online dan jarak jauh. Yang pertama, tidak semua peserta didik dapat memahami materi e-book. Jadi konten materi yang disampaikan secara daring ini belum tentu bisa dipahami semua peserta didik. Mungkin materi dapat dipahami, tetapi pemahaman peserta didik tidak komprehensif. Mereka memahami berdasarkan tafsiran atau sudut pandang mereka sendiri. Yang kedua, ada kemampuan guru yang terbatas dalam pengoperasian teknologi. Tidak semua guru mampu mengoperasikan komputer atau gadget untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik dalam tatap muka langsung, terlebih dalam pembelajaran daring. Tidak semua guru dapat mengakses lebih jauh yang berkaitan dengan jaringan internet, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, membuat media atau video pembelajaran sendiri, dan sebagainya. Yang ketiga, ada keterbatasan guru dalam mengontrol siswa. Keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring disebabkan karena aplikasi yang digunakan tidak menyajikan menu forum diskusi untuk menjelaskan atau menanyakan materi. Jika ada menu tersebut, banyak peserta didik kurang bisa memanfaatkannya dengan baik. Sebab biasanya peserta didik hanya mengisi daftar hadir, namun tidak mengikuti pembelajaran sampai akhir. Yang keempat, keterbatasan perangkat yang dimiliki peserta didik. Ada peserta didik yang tidak memiliki perangkat handphone atau gadget yang digunakan sebagai media belajar daring. Kalaupun ada, itu milik orang tua mereka. Jika belajar daring, mereka harus bergantian menggunakannya dengan orang tua dan mendapat giliran setelah orang tua pulang kerja. Dan yang terakhir, pembelajaran jarak jauh terlalu lama. Mengingat pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung sekitar hampir 2 tahun sejak pertengahan Maret 2020,
Menurut beberapa peserta didik, terlalu lama pembelajaran jarak jauh membuat mereka malas dan membosankan karena di rumah biasanya siswa hanya bermain game online yang membuat siswa lebih malas dan enggan mengikuti pembelajaran online. Yang selanjutnya, inovasi pembelajaran online dan jarak jauh. Yang pertama, menggunakan media WhatsApp. Dalam penggunaan media ini, guru dapat mengelompokkan siswa dalam satu forum dengan grup WhatsApp, agar guru tidak bekerja 2 kali. Melalui grup WhatsApp ini, guru dapat mengirimkan materi ataupun penjelasan dengan sarana foto, video, dokumen, dan berupa voice note atau pesan suara. Kelebihan aplikasi ini, guru dan siswa dapat dengan mudah mengoperasikannya. Tetapi kekurangannya, guru tidak bisa mengontrol keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, menggunakan media YouTube. Melalui aplikasi YouTube, guru dapat mengunggah penjelasan berbentuk video atau berbentuk animasi yang dapat ditonton banyak orang. Siswa diharapkan dapat menyimak penjelasan dari guru melalui aplikasi YouTube ini. Kelebihan penggunaan aplikasi ini yaitu siswa bisa lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Karena sama halnya guru menjelaskan materi di depan kelas. Hanya saja ini tidak dilakukan secara langsung. Selain itu, siswa bisa melakukan tanya jawab di kolom komentar YouTube. Tetapi kekurangan dari aplikasi ini yaitu guru harus membuat video setiap hari yang pastinya lebih ribet dari penggunaan aplikasi WhatsApp. Selain itu, aplikasi ini juga memerlukan kuota yang banyak dalam mengoperasikannya. Dan yang terakhir, menggunakan media Google Classroom. Google Classroom memudahkan siswa dan guru agar tetap terhubung, baik di dalam maupun di luar kelas. Google Classroom adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Dengan menggunakan Google Classroom, guru bisa membuat kelas maya, mengajak siswa gabung dalam kelas, memberikan informasi terkait proses pembelajaran, memberikan materi ajar yang bisa dipelajari siswa baik berupa file maupun paparan maupun video pembelajaran, memberikan tugas kepada siswa, membuat jadwal pengumpulan tugas, dan lain-lain. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu pembelajaran online atau biasa disebut dengan pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung, baik guru maupun siswa yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Sedangkan pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran di mana dalam proses pembelajarannya tidak terikat ruang dan waktu. Komunikasi yang berlangsung yaitu bersifat komunikasi tidak langsung. Hal ini berarti bahwa proses pembelajarannya dilakukan dengan perantara yang dirancang khusus, namun pembelajaran daring ini juga terdapat kendala saat pelaksanaannya. Dalam suatu wawancara, sejumlah guru di sekolah mengakui bahwa pembelajaran daring ini kurang efektif apabila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka, karena masih terdapat banyak problematika, karena tidak semua peserta didik memahami materi e-book, adanya keterbatasan guru dan peserta didik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini diperlukan inovasi agar dapat berjalan efektif, sehingga pesan yang ingin disampaikan dan tujuan pembelajaran dapat sampai ke peserta didik, seperti memanfaatkan media sosial dan platform pembelajaran online, misalnya menggunakan media WhatsApp, Google Classroom, dan media YouTube. Sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan menuliskannya di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.